Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Ronald Tanur, terpidana kasus tewasnya di Nisera setelah vonis bebasnya dibatalkan MA. Debat kedua Cagup dan Cawagup Jakarta diwarnai saling serang gagasan. ...82 orang tewas akibat dihantam badai Trami di Provinsi Albay, Filipina. Pemirsa, 3 tahun kabur ke luar negeri, Alnaura Karima Pramesti, selebgram Palembang yang menjadi tersangka kasus penipuan investasi bodong, akhirnya ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Setibanya di bandara, Alnaura yang mengenakan kacamata hitam malah melambaikan tangan ke para korbannya seakan tiada penyesalan. Alnaura Karima Pramesti, usia 32 tahun, ditangkap Kejaksaan Agung yang bekerja sama dengan Kepolisian Tokyo dan Interpol Jepang. Selebgram asal Palembang ini merupakan buronan Interpol atas kasus penipuan dan investasi bodong. Saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, dengan memakai kacamata hitam berjalan digiring petugas. Menyebalkannya, dirinya malah melambaikan tangan ke para korbannya, terlihat seakan tanpa ada penyesalan dan rasa bersalah. Sebelum berhasil ditangkap oleh Interpol, usai berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lainnya, dirinya dibawa petugas dengan menggunakan mobil tahanan tiba di Kejaksaan Negeri Palembang. Alnaura, terpidana selebgram, banyak melakukan penipuan terhadap para korban. Dengan modus penipuan berkedok investasi bisnis tanah modal untuk menjual baju dan kain miliknya dengan keuntungan 9%. Syarat fotokopi KTP dengan uang minimal 10 juta rupiah. Selebgram Alnaura ini merupakan terpidana DPO yang kabur saat hendak ditahan dari penetapan hukum 2 tahun penjara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya hukum tingkat kasasi jaksa yang sebelumnya Alnaura bebas dari vonis Pengadilan Negeri Palembang menang di tingkat upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Terpidana Alnaura berhasil ditangkap Interpol atas kerjasama diplomatik antar negara. Terpidana ini selalu membuatkan konten ataupun TikTok. Nah, disitulah ada yang suka dan tidak suka. Sehingga dari korban merasa, tadi, kenapa kok tidak ditangkap, Pak? Padahal orang ini aktif di TikTok. Ya, karena yurisdiksinya di luar Indonesia, jadi ada prosedur yang harus kita lalui. Selanjutnya, terpidana selebgram Alnaura Karisma langsung dibawa petugas ke Lapas Perempuan Merdeka guna menjalani putusan hukumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Setelah vonis dibatalkan Mahkamah Agung, Ronald Tanur, terpidana kasus kematian di Nisera, akhirnya ditangkap Kejaksaan di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, Ronald Tanur dibawa ke rutan Medaeng untuk menjalani hukuman. Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di kawasan Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu. Eksekusi anak Edward Tanur, mantan anggota DPR RI itu berjalan lancar tanpa adanya perlawanan. Usai dilakukan eksekusi, Ronald Tanur akan segera dijebloskan ke Medaeng atau rutan kelas 1 Surabaya. Menurut Nia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, apabila dalam beberapa waktu ke depan pihak Kajari memiliki novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan ke pengadilan, maka jaksa bakal akan melakukan peninjauan kembali terkait putusan kasasi Ronald Tanur yang dijatuhi hukuman 5 tahun oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan yang sudah diketahui teman-teman bahwa majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah
sesuai dengan dakwaan alternatif kami yang kedua, yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh kata kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang besar terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada mafhum bisa kita bayarkan rekan. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum, tetap kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu dan petunjuk pimpinan melaksanakan segera eksekusi. Kemudian dakwaan alternatif mungkin teman-teman masih hafal. Yang pertama berkaitan dengan ke-1 pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP yang saya sampaikan tadi yang terbukti oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung, tingkat kasasi, dan yang ketiga adalah dakwaan ketiga ada 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP dan terbukti di dakwaan alternatif yang kedua. Dan di sini tuntutan yang kami ajukan pada itu adalah tuntutan dengan mencoba untuk bisa menuntut yang bersangkutan dengan tuntutan pidana penjara 15 tahun, di mana kami merupakan ada pasal 338 KUHP, tapi tidak bisa dibuktikan oleh pihak yang menjadi hakim, akhirnya putus dengan putusan pasal 351 ayat 3 KUHP. Ronald Tanur sendiri bungkam dan tidak memberikan keterangan saat ditanyai oleh awak media ketika akan dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya. Mas, mungkin ada permohonan, Mas. Mas, Ronald. Ada mau disampaikan, Mas? Komentar sedikit, Mas. Mas, soal 5 tahun gimana, Mas? Kurang atau gimana? Sebelumnya Mahkamah Agung telah membatalkan putusan bebas terdakwa Ronald Tanur dari Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui langkah kasasi, MA menjatuhkan Ronald Tanur hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, vonis bebas kontroversial Ronald Tanur mengungkap fakta lain, yaitu gurita mafia kasus di peradilan dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Sang maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Richard, yang merupakan mantan pejabat di MK, ditangkap dengan barang bukti fantastis berupa uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah dan logam mulia seberat 51 kilogram. Vonis bebas kontroversial atas Gregorius Ronald Tanur ternyata hanya puncak gunung es. Kejaksaan Agung menemukan kejahatan lebih besar di baliknya, jual beli kasus di Mahkamah Agung. Penelusuran atas aliran dana 3 hakim agung dalam vonis bebas Ronald Tanur mengungkap keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung. Vonis bebas Ronald Tanur diduga diatur oleh Zarof Richard, seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung. Bahkan saat menggeledah rumahnya, Kejaksaan Agung menemukan barang bukti fantastis dari tangan Zarof Richard. Uang tunai dari berbagai mata uang bernilai lebih dari 920 miliar rupiah atau nyaris 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Saat ini bernilai 75 miliar rupiah. Kian mengejutkan ketika Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Saudara ZR pada saat menjabat, sebagai kapus diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung ini berawal dari penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindoyo, Erin Tuah Damanik, dan Mangapul, beserta seorang wanita pengacara, Lisa Rahmat, atas dugaan menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menemukan aliran dana kepada 3 hakim yang melibatkan pengacara Gregorius Ronald Tanur.
setidaknya 20 miliar diamankan dalam bentuk berbagai mata uang. Penggeledahan dilakukan di 3 kota, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Dari rumah Lis Rahmat di Surabaya dan apartemennya di Jakarta, disita uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Lokasi lain, apartemen Erin Tuah Damanik di Surabaya dan Semarang. Penyidik juga menggeledah apartemen Hakim Hanindoyo di Surabaya. Sedangkan di apartemen milik Mangapul, petugas menyita 21 juta rupiah, 2.000 dolar Amerika, dan 32.000 dolar Singapura. Zarof Richard bukan satu-satunya. Tanpa jaringan kuat, maklar kasus tidak akan dapat bermain di pengadilan, bahkan Mahkamah Agung. Akankah pengungkapan jual beli kasus di Mahkamah Agung berakhir di Zarof Richard? Kita tunggu keseriusan aparat menegakkan hukum di Republik tercinta ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga Kepala Badan mendaki Bukit Tidar di hari terakhir pembekalan kemarin. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Bukit Tidar dibagikan sejumlah anggota kabinet di media sosialnya. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Bukit Tidar dibagikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Instagram pribadinya. Mengenakan setelan olahraga, seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan hingga utusan khusus berkumpul untuk mendaki Tidar di hari terakhir pembekalan pada Minggu pagi. Mereka kemudian bersama-sama mendaki hingga puncak Tidar di ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Selain Bima Arya, momen mendaki Tidar juga dibagikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Bagus Oka secara antusias mendaki Tidar hingga sampai ke puncaknya. Mendaki Tidar dilakukan seluruh anggota Kabinet Merah Putih, namun bukan menjadi agenda wajib. Bukit Tidar sering disebut sebagai Paku Pulau Jawa, memang memiliki daya tarik tersendiri. Selain menjadi ajang latihan fisik dan militer, para taruna Akademi Militer juga menjadi salah satu tempat wisata di Magelang. Para anggota Kabinet Merah Putih mengaku senang bisa merasakan pelatihan ala militer di Magelang. Mereka menilai acara yang digagas Presiden Prabowo itu bisa membangun kekompakan dan menunjang sinkronisasi dalam pemerintahan. Usai mengikuti retret selama 3 hari, anggota Kabinet Merah Putih meninggalkan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih keluar lebih dulu dari Kompleks Akademi Militer, disusul jajaran Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan, serta utusan khusus Presiden. Ratusan warga terlihat berjejer di pinggir jalan menyambut kepulangan para pejabat negara itu. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih kompak mengenakan setelan seragam olahraga berwarna biru. Mereka tampak sumringah meski telah mendapat pelatihan dari pagi hingga malam selama 3 hari. Sejumlah anggota kabinet mengaku senang mengikuti pelatihan ala militer dan dinilai dapat membentuk kekompakan dan semangat bersama. Semua gembira, kompak, disiplin, saling menyatu satu sama lain. Semoga ini menjadi bekal dan awal yang baik untuk Kabinet Merah Putih dalam bekerja 5 tahun yang akan datang. Mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa keren. Jadi enak lah, artinya kita jadi senang, kompak, jadi saling kenal, dan keren lah, dapat banyak ilmu baru lah. Oke, terima kasih Pak Karni. Para menteri, kepala badan, dan utusan khusus pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Sedangkan wakil menteri menggunakan pesawat Hercules melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dari Magelang, Jawa Tengah, Muhammad Zulhilmi melaporkan.
Ya, Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga saat meninggalkan Akademi Militer Magelang menggunakan mobil kepresidenan Maung Garuda. Presiden Prabowo menyapa warga Magelang dan sekitarnya saat keluar dari Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah pada hari Minggu sekitar pukul 11 siang. Warga berkerumun di sepanjang jalan dan sangat antusias mengiringi kepulangan Prabowo setelah mengikuti pembekalan bersama anggota kabinetnya. Iring-iringan mobil kepresidenan bertolak ke landasan udara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Jakarta. Sebelumnya Wapres Gibran lebih dulu meninggalkan Kompleks Akmil. Di Lanut Adi Sucipto, rombongan Presiden dan Wakil Presiden disambut dan dilepas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Kapolda DIY serta dan Lanut Adi Sucipto. Presiden dan wakilnya bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Rombongan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih tiba di Jakarta sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Jakarta pukul 2:20 waktu Indonesia Barat. Rombongan Presiden dan segenap tim Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo Subianto tiba pada pukul 3:10. Presiden menggunakan pesawat kepresidenan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba pada pukul 2 siang kurang 15 menit di Bandara Halim Perdana Kusuma. Para menteri dan wakil menteri tiba di lapangan udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 2 siang. Menggunakan pesawat TNI AU, sedangkan wakil menteri menggunakan pesawat Super Hercules. Setibanya di Jakarta, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait langsung bergerak meninjau rumah susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait meninjau rusun Pasar Rumput didampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Marwarar meminta kepada pengelola rusun menurunkan harga sewa rusun untuk kalangan masyarakat kecil. Di samping itu pihaknya akan menggratiskan biaya sewa rusun selama 1 tahun, khususnya bagi korban kebakaran dan masyarakat yang terkena relokasi Sungai Ciliwung. Setelah rusun Pasar Rumput, Marwarar juga akan mengunjungi beberapa rusun lainnya di Jakarta. Kasih 3,5 juta itu berarti bukan buat rakyat kecil. Karena nggak mungkin rakyat kecil bisa sewa 3,5 juta sebulan. Berarti tidak tepat sasaran kita untuk menolong orang kecil. Makanya saya tadi minta tolong, karena saya nggak bisa intervensi lah ya, ini kewenangan daripada ini. Dan saya senang mau mendengarkan apa yang disampaikan Pak Mendagri dan kami. Bayangkan, tadi kalau nggak ini terlambat sedikit, ini udah kontrak-kontrak segala macam, udah nggak bisa apa-apa lagi kita. Mungkin kalau saya datangnya sama Pak Mendagri minggu depan, udah perjanjian. Dan saya yakin dengan pengertian nanti ada pertanyaan, saya minta, saya menggugah, ya betul Bapak udah berproses buat yang 3,5 juta, tapi saya pikir kita berubah untuk kebaikan, nggak ada salahnya. Ya, dan ini adalah perintah Presiden untuk memperhatikan rakyat kecil, utamakan rakyat kecil. Ya, sementara itu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal langsung meluncur tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi pada Minggu sore.
Menteri Lingkungan Hidup yang juga merupakan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal, mengunjungi tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi. Kunjungan awal ini merupakan langkah untuk memahami masalah yang ada, sekaligus mencari solusi agar dapat memaksimalkan pengembangan industrialisasi pengelolaan sampah ke depannya. Kementerian Lingkungan Hidup akan fokus pada penyediaan sistem pengelolaan sampah yang baik. Selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan, juga agar bisa menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Perlu kita scale up. Jadi mungkin volumenya yang kita besar, kapasitasnya kita perbesar. Instrumen harus kita mainkan. Tadi Pak Sekda mengusulkan instrumen harga RDF ini dari sampah ini memang harus berbeda dari fuel yang lain pada saat kita mengelola energi. Jadi nanti harga pembedaan itu harus kita diskusikan dengan para menteri yang lain. Kita penting untuk membangun industri ini menarik sehingga sampah itu kalau sudah harganya menarik akan menjadi industrialisasi. Kalau industrialisasi kita semua bisa bayangkan teman-teman akan ngeluruk akan datang ke sini untuk menambang sampah itu. Jadi tentu membuat hal menarik ini menjadi penting. LH tidak akan cukup punya uang banyak bila mana itu hanya sebagai cost center atau eco center. Kita wajib membangun ini menjadi benefit center dan benefit dan eco center. Jadi dua hal ini harus kita bangun dengan serius di negara kita. Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun berdebat soal COVID-19 di ajang debat kedua Pilgub Jakarta 2024 tadi malam. Informasinya usai jeda, tetaplah di Indosiar. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Debat kedua bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta digelar di Beach City International Stadium. Debat dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 150 menit dibagi menjadi 6 segmen. Dalam kesempatan ini, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjelaskan program yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dilanjutkan, jingle pilkada dan program kerja, waktu Anda 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejumlah momen menarik dari debat kedua Pilkada Jakarta tadi malam. Salah satunya ketika Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Cawagup nomor urut 3 Rano Karno berbagi pengalaman saat menjadi gubernur sebelumnya di atas panggung debat. Seperti diketahui, Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, sedangkan Rano Karno mantan PLT dan gubernur Banten meski hanya sebentar. Pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma 1 tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur 1 tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya 2, Kang. Pangdam Siliwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, Kak, bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang-Panimbang itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak
tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang Akang impikan itu tadi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama Bang, Pangdamnya 2, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga 2, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan. Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita atau Abang. Terima kasih. Momen menarik lainnya saat Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berdebat dengan Cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun. Dari membahas soal wilayah miskin melebar hingga soal COVID-19, Dharma Pongrekun masih berkeyakinan bahwa COVID-19 adalah agenda politik global. Mungkin keliru Pak, silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, provinsi lain di Pulau Jawa silakan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100. 5 tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0. Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta. Kami banyak mengurusi desa, 5.700 pedesaan, sehingga banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan. Dan tolong diingat, kami ini adalah dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus direfocusing, yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup dan lain sebagainya. Dan selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID di Asia Pasifik. Terima kasih. Seandainya saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh. Jijik saya kalau saya pengecut. Jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan. Lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan. Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu. Itu adalah ciptaan Dr. Carey Mullis yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1984. Jadi seharusnya sebagai pemimpin harusnya jangan kita berkhianat kepada rakyat. Terima kasih Bapak. Dharma, bayangkan ya, kita lagi bekerja, ada sebuah peristiwa besar yang ilmunya kita tidak tahu. Sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak tahu, kita ini bertanya. Maka waktu COVID di Jawa Barat, saya ada tim ahli Pak, tim ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, dari Universitas Pajajaran. Kami 7 kali Zoom meeting dengan seorang dokter Indonesia yang kerjanya di WHO.
untuk menyinkronkan apa yang menjadi data-data dan apa yang kami alami. Yang kedua, sebagai gubernur, kami harus taat kepada yang namanya pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu sekarang kalau gubernur, kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, karena provinsi itu adalah bagian delegasi, salah satu tugasnya dari pemerintah pusat untuk apapun termasuk krisis-krisis. Ya, sementara soal sekolah pemirsa menjadi salah satu pembahasan dalam debat tadi malam. Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono bicara soal skema sekolah gratis dan pelatihan siap kerja. Sementara Cawagup nomor urut 2 Kun Wardana membahas mutu dan kesejahteraan guru. Dan Cawagup nomor urut 3 Rano Karno menyinggung masalah jumlah sekolah yang terbatas di sistem zonasi sekolah. Sistem zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan. Dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA, tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama. Sehingga tidak lagi ada pergerakan orang ya dari satu daerah ke daerah lain karena dia tidak tidak sekolah di zonasinya. Tetapi saya pastikan bahwa dengan sekolah gratis untuk semua baik negeri maupun swasta, maka saya yakin bahwa mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggalnya. Itu satu. Jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah dengan demikian. Juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan. Karena itu kita akan bisa mengirim nanti tenaga-tenaga kerja siap pakai untuk di negara-negara yang sangat membutuhkan. Juga kita akan pastikan bahwa daya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan. Jadi tidak ada lagi ada sekolah-sekolah swasta yang saya pernah jumpai. Dia setelah zonasi itu hanya terima murid 5 orang. Nah tentu ini adalah ketidakadilan yang terjadi dengan demikian. Oleh karena itu perluasan KJP Plus ini terus juga akan kita lakukan. Dan juga peningkatan kapasitas guru agar kualitas sekolah baik negeri maupun swasta akan tetap sama. Tentu juga akan kita tambahkan ada pelatihan siap kerja sehingga mereka terutama yang dari SMK agar mereka setelah lulus mereka langsung bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan saya pastikan sekali lagi tidak ada anak putus sekolah. Terima kasih. Baik. Cukup Bapak? Cukup? Terima kasih. Sekarang kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah daripada sekolah yang ada itu bisa merata. Saat ini kita melihat dari 267 kelurahan yang ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP. Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya. Kemudian juga dari kualitas guru yang ada, ya, mutu yang ada tentunya dari guru. Untuk itu perlu ada peningkatan kesejahteraan guru, tenaga pengajar. Gaji guru honorer harus ditingkatkan dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi P3K sehingga karir dalam menjadi ASN bisa kita perhatikan. Habis, terima kasih. Zonasi ini bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah hasil permen atau peraturan menteri. Yang pada dasarnya secara kenyataan tadi disebutkan memang di beberapa daerah banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang. Bahkan alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, ke Untung Jawa. Bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA. Itu kenyataannya. Nah artinya sistem zonasi ini masih dibutuhkan sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain. SD setiap tahun mungkin lulusan bisa 15.000 orang. Mereka masuk ke SMP daya tampung cuma 7.000 orang. 8.000 harus kemana? Pasti larinya ke swasta. Nah selama ini pemerintah daerah
telah memberikan beasiswa untuk negeri dan juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di swasta. Jadi memang itulah kendalanya. Terima kasih. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyampaikan salah satu visinya yang ingin membangun hunian di atas pasar untuk warga. Sementara calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menjelaskan terkait rencana sekolah menengah atas gratis bersistem zonasi untuk sekolah negeri dan swasta dengan kriteria khusus. Kewenangan gubernur ternyata ada pasar jumlahnya 140-an. Yang hari ini dalam teori kotanya masih single use, hanya pasar doang 2-3 lantai. Karena lahan mahal itu bisa 3 fungsi, pasar di bawah, atasnya hunian dan lain sebagainya. Nah jadi bentuknya bisa dimiliki tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Di luar pasar, ada atas stasiun juga bisa, di atas jalan juga bisa. Kayak MRT di Blok M, emang dibangun di atas apa? Di atas jalan, berarti kan bisa oleh sebuah peraturan. Justru ini sekolah-sekolah yang pada umumnya mereka ini di perkampungan ini tersedot, ya, ada keluhan dari mereka. Pas setelah ada zonasi, mereka pada lari ke negeri. Yang kedua juga dia dapat gratisan, sementara yang di swasta enggak, ya. Nah inilah yang akan kita ratakan supaya mereka tidak perlu jauh-jauh terpaksa harus pakai angkutan kendaraan umum untuk menuju sekolah di negeri itu. Padahal di situ sesungguhnya ada swasta, nah tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Calon Gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun akan mendidik masyarakat untuk wujudkan pangan mandiri di Jakarta. Kecamatan kita jadikan kota wisata sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangkak, berdiri, berjalan, sampai berlari, sampai menghasilkan. Dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat, kalau Tuhan izinkan. Pak, tapi memungkinkan tidak? Karena tanah di Jakarta selain mahal juga semakin sempit. Jadi orang lebih butuh rumah daripada butuh tanaman. Saya beri contoh, mari kita lihat ke Kampung Bayam. Kampung Bayam sudah betul-betul menjalankan. Dan nanti Kampung Bayam akan saya jadikan prototipe untuk diikuti kampung-kampung yang ada di Jakarta yang lainnya. Kampung Bayam sudah berhasil. Makanya kenapa dibilang Kampung Bayam? Karena mereka mampu menjalankan pangan mandiri. Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan membantu membangun fasilitas dan promosi agar pasar grosir Tanah Abang tidak kalah dengan penjualan online. Sementara itu calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Pilkada Jakarta Rano Karno berjanji akan membangun hunian dengan harga yang terjangkau. Saya sudah ke Tanah Abang dan saya melihat persoalan utama di Tanah Abang selain lawan dari online yang begitu luar biasa adalah fasilitas, tempat dan sebagainya memang perlu dibantu oleh pemerintah Jakarta. Promosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan, kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan, maka pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasti akan bisa dibangkitkan kembali. Sehingga dengan semangat itu kami meyakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lainnya. Oke, memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal. Itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta nggak akan pernah selesai menyelesaikan problematik tentang hunian. Nah memang tapak ini kan banyak jenis. Ada rusunawa, ada rusunami. Kalau kita naikin lagi ada kondominium, naik lagi ada apartemen. Itu beda-beda Mbak. Nah tentu harus kita ciptakan adalah segmen mana harus kita ciptakan. Nah tentu pemerintah daerah harus fokus kepada segmen memang sanggup untuk membeli hunian ini. Nah jadi itulah pendekatan kami bahwa kita akan melakukan banyak sekali pembangunan di daerah yang urban. Karena apa? Kita akan menggunakan fasilitas atau lahan-lahan yang memang milik Pemda. Misalnya tadi dikatakan kecamatan, kelurahan, kita bangun ke atas.
Nah itu di bawahnya kantor kecamatan, kemudian lantai 2-3-nya bisa menjadi pasar, atasnya baru pemukiman. Nah jadi itulah salah satu solusi, memang bukan satu-satunya solusi, tapi harus dimulai. Kalau tidak kita akan segera begini-begini saja. Mungkin itu. Relawan pasangan Ridwan Kamil Suswono terus mensosialisasikan visi misi serta program kerja Ridho dalam bidang kesehatan dan makanan bergizi. Para relawan ini menyatakan pentingnya mencari pemimpin yang peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat Jakarta. Sejumlah relawan dan masyarakat hadir dalam acara bedah visi misi serta panggung kreasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono di kantor DPD Partai Golkar Menteng, Jakarta. Selain mengumpulkan aspirasi masyarakat dan anak muda, kegiatan ini rutin digelar untuk menyosialisasikan visi dan misi pasangan RK Suswono. Mengangkat tema kesehatan prima dan makanan bergizi, relawan Ridho turut menggaungkan program dan manfaat yang akan didapatkan jika Jakarta nantinya dipimpin oleh pasangan nomor urut 1 ini. Karena makanan bergizi dan kesehatan itu adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh siapapun pemimpin di Republik Indonesia ini. Karena kalau kita nggak sehat, otomatis kita nggak bisa bekerja. Nah ini perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat DKJ supaya mereka memahami Ridho itu apa sih yang dilakukannya terhadap fasilitas kesehatan. Melalui pembekalan ini diharapkan masyarakat dapat memahami secara langsung visi dan misi yang dibawa, serta memenangkan pasangan Ridho yang sudah memiliki pengalaman memimpin dalam kontestasi Pilgub Jakarta 1 putaran. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Aulia Sahramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo di berbagai wilayah terus bergulir. Seperti di Maluku, calon gubernur nomor urut 3, Hendrik Lewerisa mengunjungi desa Sirisori Islam di Maluku Tengah. Sementara calon gubernur Sulawesi Barat, Andi Ibrahim Masdar, berkampanye di Kelurahan Amasangan, Kabupaten Polewali Mandar. Lewerisa disambut antusias warga saat berkampanye di desa Sirisori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Maluku Tengah. Cagup nomor urut 3 ini berjanji akan memperbaiki infrastruktur seperti akses untuk mempermudah masyarakat penjual hasil bumi. Selain itu akan mengadakan program bedah rumah bagi warga yang memiliki rumah tidak layak. Kalau anggaran di provinsi tidak cukup, kita harus melakukan lobby ke pemerintah pusat. Ada banyak bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah menempatkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu program prioritas. Sementara itu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, calon gubernur Sulbar Andi Ibrahim Masdar menggelar kampanye dialogis di Kelurahan Amasangan, Kecamatan Binuang. Di hadapan ratusan masyarakat, Cagup Sulbar nomor urut 1 tersebut berjanji akan memperhatikan pendidikan dan kesehatan. Salah satunya dengan memberikan beasiswa bagi setiap anak sekolah agar adil dan merata, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah tinggi. Selain itu, Cagup yang berpasangan dengan Asnudin Sokong ini juga berkomitmen akan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyempurnakan program kesehatan gratis yang telah berjalan di Polewali Mandar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai 3.621 triliun pada tahun 2025. Besaran anggaran itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 yang disusun Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai 3.621 triliun rupiah pada tahun 2025.
di mana besaran anggaran tersebut sesuai dalam Undang-Undang Nomor 62 yang disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo dan diteken Jokowi pada 17 Oktober 2024 atau 3 hari sebelum pemerintahan berganti. Dalam BLIT juga diatur secara khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar 2.701 triliun rupiah lebih. Anggaran jumbo tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Di sisi lain, anggaran sebesar 3.691 triliun rupiah tersebut disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk juga kementerian. Sementara di dalam belit anggaran yang sama, disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah dan dirombak pemerintah. Apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan peraturan presiden. Seiring bertambahnya jumlah kementerian lembaga di pemerintahan Kabinet Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merombak rencana kerja anggaran. Selain itu, Sri Mulyani akan mempercepat penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola kementerian dan juga lembaga yang mengalami perubahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak rencana kerja anggaran kementerian lembaga dan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024-2025, serta penataan barang milik negara kementerian lembaga. Perombakan ini dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian lembaga di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan bertambahnya jumlah kementerian lembaga di Kabinet pemerintahan Prabowo, Sri Mulyani mengatakan perlunya penyesuaian untuk pelaksanaan anggaran serta penataan kembali status barang milik negara. Penyesuaian anggaran akan dilakukan Menteri Keuangan dengan berkoordinasi bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Pembendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, serta 84 perwakilan kementerian lembaga. Bendahara Negara juga mendorong percepatan penyelesaian struktur organisasi dan tata kelola bagi kementerian lembaga yang mengalami perubahan. Sri Mulyani memastikan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo memastikan Indonesia akan mendapatkan tambahan anggaran segar mencapai 300 triliun rupiah. Anggaran ini didapatkan dari para pengemplang pajak khususnya pengusaha sawit. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Hashim Joyo Hadikusumo menyebutkan negara akan mendapat potensi pemasukan 300 triliun rupiah dari para pengusaha, khususnya pengusaha sawit yang mengemplang pajak atau tidak membayar pajak. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan dalam waktu dekat, para pengusaha sawit tersebut akan menyetor senilai 189 triliun untuk tahap pertama. Menurut Hashim, para pengusaha yang melanggar pajak ini disinyalir tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan bahkan tidak memiliki rekening di Indonesia, di mana terdapat setidaknya 25 pengusaha yang tidak memiliki NPWP dan 15 pengusaha yang tidak mempunyai rekening bank yang berada di tanah air. Ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP, 25 tidak punya NPWP, bapak-bapak, ibu-ibu. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia, coba. Ya, tidak punya NPWP, tidak punya rekening bank di Indonesia, coba. Nah, ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar 189 triliun dalam waktu singkat dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa tambah 120 triliun lagi. Sehingga 300 triliun itu masuk ke kas negara untuk dilaksanakan. Itu dari pemilik kebun nakal, ilegal. Selain dari pengusaha-pengusaha nakal, Indonesia juga akan memiliki sumber dana baru dari karbon kredit. Potensi hutan Indonesia untuk karbon kredit mencapai 577 juta ton karbon dengan nilai minimum $10 per ton. Nantinya potensi karbon kredit ini akan ditawarkan kepada dunia.
Sedikitnya 35 warga mati syahid setelah Israel menyerang rumah sakit Kamal Atwan di Beit Lahia. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Siang. Anda masih di Sindo Siang, pemirsa. Berbagai cara dilakukan aparat kepolisian untuk menekan angka kecelakaan fatal di jalan raya. Di Sidoarjo, Jawa Timur, polisi mengajak pelanggar lalu lintas ikut ruqyah di jalur tengkorak rawan kecelakaan. Aparat Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar patroli ruqyah di jalur tengkorak rawan kecelakaan di kawasan Krian dan Balong Bendo, Sidoarjo. Menggandeng tokoh lintas agama, polisi awalnya melakukan razia pengendara yang melanggar lalu lintas. Sejumlah pelanggar yang didominasi pengendara roda 2 dihentikan. Mereka tidak ditilang, namun mereka diwajibkan untuk mengikuti ruqyah doa bersama yang dipimpin tokoh lintas agama di tepi jalan raya. Setelah mengikuti kegiatan ruqyah, para pelanggar diizinkan melanjutkan perjalanan. Kegiatan patroli ruqyah sengaja digelar selain sebagai rangkaian giat Operasi Zebra Semeru 2024, sekaligus untuk menekan angka kecelakaan di kawasan Krian dan Balong Bendo, Sidoarjo yang mencapai lebih dari ribuan kasus dengan menelan korban jiwa lebih dari 200 orang, agar kawasan ini bisa membawa energi positif. Kebetulan di daerah Krian sini, khususnya di daerah Sombong ini termasuk sering terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, selain dengan patroli biasa, kita tetap menghimbau masyarakat, kita laksanakan doa bersama dengan forum lintas agama yang kita dibantu dari Bapak FKUB Sidoarjo juga untuk mendoakan kita semua. Semoga kegiatan ini mengingatkan kita semua, keluarga kita semua, masyarakat yang melintas di jalan raya ini, kita dapat energi positif. Polisi berharap dengan diselenggarakannya ruqyah doa bersama, para pengendara yang melintas di jalur rawan laka mendapat keselamatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Ya baik, terima kasih Kevin. Seperti yang Anda lihat saat ini menjelang jam istirahat makan siang, aktivitas masyarakat di kawasan ini pun meningkat berlalu lalang di kawasan ini. Hal ini perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan, terutama pengendara roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Semanggi saat ini mengalami antrian di belakang traffic light mencapai 100 meter selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan mengarah ke arah Tandian dalam keadaan ramai lancar. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan. Kemudian dari arah Rasuna Said yang akan mengarah ke arah, maksud kami dari arah Warung Buncit yang akan mengarah ke Rasuna Said dalam keadaan ramai lancar. Dan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pancoran juga mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian Kevin berhubung dengan berakhirnya operasi Zebra pada hari Minggu kemarin, adapun hasil analisis dan evaluasi Korlantas Polri selama pelaksanaan 14 hari operasi Zebra, tingkat pelanggaran dan kesadaran masyarakat pada umumnya masih belum tinggi akan pentingnya keselamatan di jalan. Kemudian adapun tingkat pelanggaran tabrak dari depan dan juga tabrak dari belakang ini sering terjadi selama 14 hari operasi Zebra. Hal ini imbas dari pengendara yang tidak menjaga jarak aman kendaraan dengan kendaraan lain. Kemudian adapun pelanggaran-pelanggaran yang menjadi perhatian Korlantas Polri seperti penggunaan helm standar SNI, kemudian melawan rambu serta
marka jalan yang ada dan juga berboncengan lebih dari 1 orang. Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Kami mengingatkan bagi para pengguna jalan tentunya kami harapkan Anda tertib dalam berkendara. Hal ini mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, kemudian penggunaan handphone dan juga ada pula pengendara yang merokok saat berkendara. Hal ini juga berpengaruh untuk pengendara yang mengikuti di belakang Anda. Abu rokoknya dapat merusak pengendara yang ada di belakang. Untuk itu bagi Anda tentunya patuhilah marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada serta ketentuan-ketentuan yang memang diberlakukan di jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya keselamatan lalu lintas di jalan. Dan juga pemirsa, sebelum Anda beraktivitas, periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat kendaraan Anda, hak legalitas kepemilikan kendaraan di jalan. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kevin, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Pemirsa, memperingati 96 tahun Sumpah Pemuda, gelaran budaya lintas iman diselenggarakan secara meriah. Beragam atraksi menarik ditampilkan mulai dari pentas tarian, instrumental hingga penampilan barongsai yang mencerminkan toleransi antar umat beragama. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional secara lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kemeriahan pentas budaya lintas iman memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun ini diselenggarakan komunitas umat beragama di lingkungan Makobrimob Polri di Gedung Satya Haprabu, Kobrimob Polri Kelapa II. Dalam gelaran acara ditampilkan sejumlah kreasi Nusantara dari berbagai lintas agama seperti tarian cendrawasih, penampilan barongsai hingga alunan lagu dan instrumen kesenian dari beragam daerah yang mewakili Indonesia. Para pengunjung pun antusias menyaksikan gelaran acara yang sangat menjunjung nilai nasionalisme dan toleransi antar umat beragama. Saat pentas, para peserta menampilkan kekompakan dan solidaritas pemuda antar umat beragama yang harus terus dipupuk sehingga terciptanya suasana sejuk dan harmonis dalam bermasyarakat. Yang terbentuk dari para aktivis yang berasal dari 4 komunitas keagamaan yang berada dalam kesatriaan Brimob, yakni Gereja Katolik Thomas, GPIB Gideon, Pura Hindu, dan juga Masjid Agung Brimob. Para perwakilan agama yang hadir sangat mengapresiasi acara yang digelar karena dapat mencegah aksi intoleransi dan wawasan akan persaudaraan sesama anak bangsa. Bahwa negara ini terbangun dari berbagai elemen, dari sisi suku, ras, agama, dan golongan. Mengajak untuk semua supaya ada gerakan lintas iman, terutama untuk kaum muda dalam rangka mengisi Sumpah Pemuda. Itulah keseruan dari gelaran budaya lintas iman, yakni untuk memperingati juga Hari Sumpah Pemuda ke-96 untuk meningkatkan toleransi dan juga untuk meningkatkan semangat pemuda Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Dilami Aulia Ilham Zarkasih, iNews melaporkan.